Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, para pemirsa Robbani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah juga tidak henti-hentinya mencurahkan segala karunia dan nikmat kepada kita. Hingga pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala begitu banyak mencurahkan nikmat-nikmat itu kepada kita, yang kalau kita berusaha menghitungnya kita tidak akan bisa untuk bisa menghitung betapa banyak nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Nah, para jamaah, para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika begitu banyak Allah memberikan nikmat kepada kita, apa yang Allah minta dari kita? Yang diminta dari kita adalah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat yang kita terima, kita gunakan nikmat itu untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian Allah berikan nikmat, kemudian tapi nikmat itu justru menjerumuskan kita ke dalam kebinasaan atau ke dalam neraka. Nauzubillahi min dzalik. Jadi para jamaah sekalian, ya marilah kita bersama-sama ya saling mengingatkan, kita manfaatkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk semakin menambah ketaatan, semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan jangan sampai kemudian sebaliknya nikmat yang Allah berikan justru menjadikan kita semakin bermaksiat dan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Baiklah para pemirsa sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, nah termasuk upaya kita di dalam mendekatkan diri kepada Allah adalah kita dengan belajar ya. Terlebih lagi kita belajar ilmu yang sangat manfaat, yaitu ilmu bahasa Arab. Nah, kita langsung saja masuk kepada pelajaran kita. Kita masih melanjutkan dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li Ghairi Natiqin Biha, karya Dr. Fi Abdurrahman, terbitan dari Islamic University of Madinah. Pertemuan yang lalu kita sudah sampai kepada pelajaran yang ke-19 dan kita sudah sampai kepada latihannya. Latihan pertama alhamdulillah sudah selesai. Latihan kedua juga alhamdulillah sudah selesai. Nah, sekarang berarti kita masuk kepada latihan yang ketiga. Nah, silahkan dibuka bukunya. Latihan ketiga ada di halaman 107 yang bawah ya. 107 yang bagian bawah. Ya. Baik, sudah dibuka ya. Yang belum punya buku ya bisa download dulu di link yang ada di deskripsi. Ya. Baik, kita lihat latihan yang keempat ya. Di sana pertanyaannya adalah uktub ya, uktub, yaitu tulislah. Apa yang ditulis ya? Al-a'dad, bilangan-bilangan ya. Al-a'dad itu bilangan-bilangan, min dari salasah 3 ila sampai ke asyrah, yaitu 10. Waj'al kullan minal kalimatil atiyah ma'dudan laha. Dan jadikan pada setiap atau pada masing-masing kata berikut ini ya disebut terbilang ya, terbilang dengan bilangan-bilangan yang tadi sudah disebutkan 3 sampai 10 tersebut. Nah, kata apa yang harus kita berikan bilangannya? Di situ ada kata kitabun ya, kata kitabun itu artinya kitab. Kemudian ada kata kolamun, artinya pena. Ada kata tajirun ya, artinya pedagang. Kemudian ada kata rojulun ya, seorang laki-laki ya. Kemudian di sana ada tolibun ya, siswa laki-laki. Rialun, real ya, mata uang real. Kirsun ya, sen, mata uang sen ya. Akhun yaitu saudara. Ibnun juga putra ya, kalau ibnun putra. Nah sekarang silakan dituliskan ya, tuliskan angka 3 sampai 10 ya ketika disambung dengan kata benda setelahnya. Jadi masing-masing ini misalkan kata kitabun itu juga nanti disebutkan ya, salah satu apa, arba itu apa, sampai asro itu apa. Nah, jadi seperti itu masing-masing ada yang memiliki berapa 8 jawaban masing-masing kata ini. Nah, baik, kalau demikian silakan dikerjakan terlebih dahulu sambil di pause videonya ya. Nanti kalau sudah selesai dikerjakan kita bahas bersama-sama. Baik, silakan dikerjakan. Baiklah para pemirsa, gimana, sudah selesai mengerjakannya? Nah, kalau sudah selesai kita cocokkan jawabannya ya. Baik, untuk mengerjakannya ya caranya sangat mudah ya, sangat mudah saja. Nah, untuk penyebutan bilangannya yang 3 sampai 10 itu ya itu sama seperti latihan yang pertama. Ya. Seperti latihan yang pertama itu di sana ada
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 8 itu kan. Dan pertama ada 8 kalimat ya, 8 kata di situ. Nah, untuk mengerjakan yang latihan keempat ini sama dengan itu, tinggal ditulis saja sama seperti itu ya. Salah satu, arba'atu, khamsatu, sittatu, kemudian sab'atu, thamaniyatu, tis'atu, asyaratu. Nah, jadi masing-masing kata nanti ditulis dengan 8 ini, 8 penyebutan tersebut. Nah, setelah tuliskan seperti itu, tinggal dicocok, dimasukkan kata bendanya. Ya, kata bendanya dalam bentuk jamak ya, dalam bentuk jamak. Dan kemudian diberikan harokat tanwin kasroh. Nah, sehingga contohnya, ya misalkan kita ambil contoh pertama kata kitabun. Jamaknya apa kitabun? Itu jamaknya adalah kutub, ya, kutub atau kitab-kitab. Nah, sehingga ketika dimasukkan di sana, di dalam bilangan itu, menjadi bagaimana kalimatnya? Ya, salah satu kutubin, arba'atu kutubin, khamsatu kutubin, ya, sittatu kutubin, sab'atu kutubin, thamaniyatu kutubin, ya, tis'atu kutubin, asyratu kutubin atau asyaratu kutubin, ya, asyaratu kutubin. Nah, taib. Nah, dari situ para pemirsa sekalian yang dimulai Allah Subhanahu wa taala, nah tinggal kita lanjutkan dengan kata-kata berikutnya. Nah, kata berikutnya yaitu katanya, yaitu ada kata kolamun. Nah, jamaknya dari kolamun apa? Aklamun. Nah, jamaknya adalah aklamun. Nah, sehingga tinggal dimasukkan ke dalam daftar tadi bilangan. Nah, tadi salah satu aklamin, arba'atu aklamin, dan seterusnya sampai asyaratu aklamin. Baik. Berikutnya ada kata tajirun ya. Tajirun itu pedagang ya, pedagang. Artinya ya bentuk jamaknya apa? Tajirun yaitu tujar ya, tujar. Tajirun itu satu, kalau tujar itu banyak. Tinggal dimasukkan ke dalam urutan bilangan sebagaimana latihan 1 ya. Jadi salah satu tujarin, arba'atu tujarin, khamsatu tujarin, dan seterusnya sampai asyaratu tujarin. Lanjut yang keempat ya, ada kata rojulun. Ya, rojulun seorang laki-laki. Nah, kalau banyak laki-laki menjadi apa? Rijalun ya, menjadi rijalun. Sehingga kalau dimasukkan ke dalam susunan bilangan ya seperti latihan 1, maka di sana kalimatnya menjadi salah satu rijalin ya. Nah, salah satu rijalin, arba'atu rijalin, khamsatu rijalin, nah, sab'atu rijalin, dan seterusnya sampai asyaratu rijalin. Baik, berikutnya ada kata tolibun. Nah, tolibun. Nah, sudah banyak sering kita bahas ya, tolibun menjadi tulab ya, bentuk jamaknya adalah tulab. Sehingga kalau dimasukkan ke dalam soal menjadi salah satu tulabin. Ya, sama seperti yang ada di latihan 1. Ya, tinggal dicocokkan semua, itu sudah sama, tulab. Nah, seperti itu. Baik, lanjut kita yang berikutnya yang ke-6 ya. Yang ke-6 ada kata rial. Nah, rial jamaknya adalah rialatin. Ya, rialatun ya. Tapi ketika disambungkan dia menjadi tanwin kasroh, rialatin. Ya, tinggal dimasukkan saja ke dalam bilangan yang ada. Salah satu rialatin, khamsatu rialatin, dan seterusnya sampai asyaratu rialatin. Type yang ke berapa ini? Yang ke-7 ya, ada kata kirsun. Ya, ada kata kirsun. Ya, jamaknya apa kirsun? Kurus ya, kurus. Nah, di sana kemudian kita masukkan ke dalam bilangan yang ada di latihan 1 itu. Salah satu kurusin ya. Salah satu kurusin, arba'atu kurusin, sampai kemudian menjadi asyaratu kurusin. Baik, alhamdulillah. Tinggal 2 ya, yaitu kata akhon dan ibnun. Akhon bentuk jamaknya apa? Ikhwah. Ibnun bentuk jamaknya abna. Ya, tinggal dimasukkan saja ya. Sehingga di sana menjadi salah satu ikhwatin, arba'atu ikhwatin, khamsatu ikhwatin, sampai terusnya asyaratu ikhwatin, yaitu saudara.
Nah, yang terakhir kata ibnun, putra, ya, putra. Ya, tinggal dimasukkan saja. Ya, bentuk jamaknya adalah abna, ya, abnaun. Nah, ketika dimasukkan ke dalam bilangan tadi menjadi salah satu, ya, apa? Salah satu. Nah, salah satu abnain, ya, 3 anak-anak, ya. Arba'atu abnain, ya. Khamsatu abnain. Sittatu abnain. Taib, alhamdulillah. Nah, berarti sini selesai ya sampai terakhir tadi asyaratu abnain. Alhamdulillah selesai kita dari pelajaran yang ke-9 dan sebagaimana penutup ya, sebagai penutup sebagaimana disampaikan oleh mu'alif, setiap kali penutup ada kata-kata yang baru. Nah, kita dapatkan kata-kata yang baru, kalimat al-jadidah, al-kalimatul jadidah, kata-kata yang baru di pelajaran yang ke-19 ini. Di sana kita mendapati apa kata apa? Ada saman, ada harga. Ya, ada kata nisfun yaitu separuh. Kemudian ada kata rial, ar-rial. Itu mudhari'nya adalah rialatun. Ya, rialatun. Kemudian ada kata hafilatu, ya, al-hafilatu. Ya, bentuk jamaknya adalah hafilatun. Nah, hafilatun. Type yang keempat atau kelima ya, di sana ada kata soal. Soal, maka dia menjawabnya ya. Soal, ya, afan, soal bentuk jamaknya adalah as'ilah ya. Soal, jamaknya adalah as'ilah. Taib, yang berikutnya ada kata al-balad, al-baladu. Ya, bentuk jamaknya adalah bilad. Balad itu artinya negeri, bilad banyak negeri. Taib, langsung ke bawah ya, kata Uruba, yaitu Eropa. Faransa, yaitu negeri Perancis. Mukhtalifah, berbeda-beda. Terus kemudian ada kata al-yaum, yaitu hari ini ya, al-yaum hari ini. Maka bentuk jamaknya adalah ayyamun, yaitu banyak hari-hari. Kemudian ada kata al-kirsyu. Al-kirsyu adalah mata uang sen ya, sen pecahan dari real. Jamaknya adalah kurus ya, kurus itu bentuk jamak dari apa namanya kirsun atau sen ini. Berikutnya ada kata rokibun. Ya, rokibun itu pengendara. Ya, pengendara. Ya, maka di jamaknya adalah rukabun ya, bentuk jamaknya banyak, kalau banyak orang yang mengenal namanya rukabun. Baik, selanjutnya ada kata qadimun. Qadimun itu artinya lama ya, qadimun. Nah, kemudian didatangkan bentuk jamaknya yang lebih kekinian yaitu apa? Yaitu kudama ya, kudama. Nah, selanjutnya ada kata al-jaibu. Al-jaibu itu saku ya, kantong baju ataupun celana. Bentuk jamaknya apa? Bentuknya juyub, yaitu banyak lubang-lubang atau celah yang tidak ada. Baik, tinggal bagian akhir Almania, Jerman ya, Al-Yunan, Yunani, Malaysia dan Malaysia. Alhamdulillah para pemirsa sekalian ini Allah Subhanahu wa taala, berarti selesai kita dari pelajaran yang ke-19. Tinggal 4 pelajaran lagi untuk jilid pertama ini ya. Masya Allah, jadi tidak terasa kita sudah mau khatam dari jilid pertama. Dan tentunya dengan apa yang sudah kita pelajari, ya tetap kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dialah zat yang maha alim, maha memiliki ilmu. Dan Allah memberikan ilmu itu kepada hamba-hambanya yang dia kehendaki. Mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kebaikan ini. Baik, kita cukupkan untuk pertemuan kali ini ya, dengan tetap mengharap bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.